Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kita podcast IMABA DPW IMABA Yogyakarta. Yang mana dalam podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu Saudara Abdullah Aryansah. Beliau ini selaku Presiden Mahasiswa dari Institut Teknologi Yogyakarta. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Ali Wafa. Saya selaku anggota sekaligus pengurus DPW IMABA Yogyakarta. Di sini untuk podcast kita pada kesempatan kali ini kami mengangkat sebuah tema yang mana sangat relevan sekali dengan keadaan kita yang sekarang ini, yang tentunya dari sebelum-sebelumnya kita digempur oleh yang namanya COVID-19, dan pada waktu-waktu ini kita sudah mempunyai titik cerah nih, yaitu adanya sebuah informasi bahwasanya mahasiswa di sini kita sudah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas seperti normal biasanya. Nah, dari situ, dari pandangan itu kami mengangkat sebuah tema yang memang cocok banget untuk dibahas, yaitu tentang rekonstruksi mahasiswa pasca pandemi. Nah, oleh karena itu kami biar relevansinya itu sangat kental, kami mengundang dari Presma nih yang sudah memang pada notabene sudah mengenal banyak tentang kemahasiswaan, baik itu dari kampus, organisasi eksternal maupun internal. Nah, oleh karena itu kami langsung bertanya nih sama Presma kita, yaitu Saudara Abdullah. Gimana nih Mas untuk tema pada kesempatan yang kami angkat kali ini? Apakah menurut pandangan dari Masnya itu rekonstruksi mahasiswa pasca pandemi itu seperti apa? Yang mana notabene kan kita tuh pada 2 tahun terakhir dari 2020 sampai sekarang tuh baru ada titik terang seperti itu, baru ada sebuah normalisasi kemahasiswaan seperti itu lah istilahnya, yang memang dari dulunya kita itu kuliah menggunakan sistem daring ya, terus kita juga aktivitas juga dibatasi, seperti aktivitas organisasi internal maupun eksternalnya itu juga dibatasi. Jadi bagaimana nih pandangan dari Pak Presma lah istilahnya ya, tentang keadaan kita kali ini dan mengangkat tema kali ini. Mas, mungkin ada yang mau dikeluarkan seperti itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih pada moderator ya, pada podcast pada pagi hari ini. Sangat menarik menurut saya. Ya. Ketika teman-teman dari IMABA membahas rekonstruksi mahasiswa pasca pandemi. Tentunya kalau kita lihat dari kemarin, kita juga lihat dari inventaris permasalahan di masa pandemi itu masuk di Indonesia mulai dari 2019, terus mulai memuncak di 2020 sampai 2021 sehingga masuk di 2022 ini. Nah, terutama yang paling berefek ini ya mahasiswa. Iya. Nah, lingkup mahasiswa ini kan cukup besar. Ada baik di akademik, non-akademik, ataupun kegiatan organisasi. Jadi ini sangat berefek bagi kegiatan mahasiswa-siswa di Indonesia terutamanya. Karena hari ini kita dipaksa untuk beradaptasi online itu kemarin di 2021-20 ke belakang. Jadi kalau berbicara merekonstruksi kembali ataupun memberikan spirit tentang dunia kehidupan mahasiswa yang sesungguhnya ya sangat menarik untuk di podcast pada hari ini gitu. Terus kalau berbicara COVID-19 sebenarnya ini udah masuk di eranya endemi kayak gitu kan. Endemi, alhamdulillah. Jadi pasca ini yang harus dilakukan teman-teman mahasiswa ya harus benar-benar survive kayak gitu kan. Bahwasanya ada namanya angkatan COVID kayak gitu kan. Itu di angkatan 2000. Iya, itu saya Mas. 2020 ya? Iya, termasuk saya angkatan pandemi COVID-19. Di 2020 sampai 2021 gitu kan. Nah, di sini kan teman-teman yang dulunya SMA itu offline ataupun luring, nah, ketika masuk di dunia perkuliahan dipaksa untuk online. Jadi teman-teman belum benar-benar mengenal atau mengetahui suasana lingkungan kampus kayak gitu kan, baik itu secara prakteknya ataupun secara non praktek ataupun kehidupan mahasiswa yang dijargonkan senior-senior seperti agent of change, bagian agent of social control. Nah, di sini kan harus benar-benar beradaptasi di pasca pandemi. Sedangkan teman-teman mungkin udah masuk di semester tinggi kayak gitu kan. Sedangkan online ini sangatlah tidak efektif gitu. Karena berbicara pendidikan ini bukan hanya sekedar transfer ilmu. Ya, tapi bagaimana kita
mentransfer nilai-nilai dasar, nilai-nilai filsafat kayak gitu kan. Nilai-nilai moral yang juga harus kita perjuangkan kayak gitu kan. Jadi untuk di pandemi ataupun di pasca pandemi, poin paling pentingnya teman-teman udah harus survive, harus sudah beradaptasi di lingkungan kampus ataupun di tataran luar lingkungan kampus. Mungkin itu dulu kalau perihal tema. Iya. Nah iya, jadi menyinggung dari hal tersebut, saya langsung tujuannya ke kemarin-kemarin kan, saya waktu daftar organisasi ini yang juga apa ya istilahnya menggunakan sistem daring ya untuk organisasi. Nah untuk organisasi sendiri, untuk Presma saat ini aktif di organisasi apa aja nih, dan bagaimana sih nanti dampaknya kalau misal mahasiswa teman-teman semuanya nantinya mengikuti atau registrasi di sebuah organisasi menggunakan sistem luring kembali seperti itu, bagaimana Mas? Oke. Kalau saya sih ikut organisasi itu ada internal eksternal kayak gitu kan. Kalau di kepemimpinan saya di Presma itu di 2021-2022 ini sempat mengalami kebingungan ketika saya membentuk suatu kabinet. Bagaimana kita membentuk suatu kabinet dengan keadaan posisi pandemi? Ya, teman-teman mahasiswa masih banyak di daerah masing-masing. Terus ada juga kegiatan kampus itu dibatasi, bahkan tidak boleh berkegiatan di kampus. Jadi kita mengalami kebingungan sehingga kita melakukan pola komunikasi secara online. Cuman ketika kita udah membangun komitmen dari BMKM ITY kemarin, coba kita untuk melakukan kegiatan online offline kayak gitu, semi luring. Nah di situ teman-teman ternyata bisa survive kayak gitu kan. Walaupun terkadang harus ada yang online, ada yang offline. Karena kita juga tidak bisa memaksakan orang-orang yang masih di daerahnya masing-masing, karena di masa pandemi kemarin bukan hanya sekedar sekedar pendidikan yang berefek, tapi ekonomi juga. Nah, tapi di pasca pandemi ini semoga aja ekonomi udah mulai membaik, pendidikan juga dibuat skema yang baik dari pemerintah, terutama kalau berbicara registrasi masuk organisasi tetap seperti biasa. Cuman persiapan teman-teman aja, jangan kaget mungkin di 1 tahun 2 tahun ke belakang itu udah biasa rebahan, mungkin jarang berhubungan sosial kepada masyarakat atau kepada teman-teman, mungkin rada sedikit canggung kayak gitu kan. Sebelumnya kan cuman berkomunikasi melalui online. Ya online, Google Meet, Zoom, lain sebagainya. Nah lain sebagainya, itu pun ada yang on cam, ada yang enggak. Iya, kadang juga ada yang tiduran gitu. Ada yang tiduran juga. Nah tapi kan di pasca pandemi ini teman-teman udah mulai harus beradaptasi, udah harus bisa membangun pola komunikasi yang baik, itu di tatanan mahasiswa ataupun tatanan organisasi, dan juga harus tetap memberikan sumbangsi ide dan gagasan. Dan saya yakin juga teman-teman yang dulunya online ataupun tidak bertatap muka, teman-teman juga melakukan suatu kegiatan yang positif lah, baik itu menulis, membaca buku. Nah di sini sekarang di pasca pandemi, ayo kita aktualisasikan dalam bentuk offline kayak gitu kan, agar organisasi bisa berjalan dengan lancar dan proses teman-teman itu ya ini proses yang sesungguhnya kayak gitu kan. Karena online ataupun offline itu sebenarnya no problem, bukan jadi suatu persoalan, tapi ketika kita udah berbicara ranahnya gerak, itu harus offline kayak gitu kan. Iya. Jadi untuk sekarang ini, kemarin kan pas masih masa pandemi kan, dari Pak Presma selaku pemimpin ya di sebuah kampus itu mengalami sebuah kebingungan ya, karena kemarin itu sistemnya luring, ini apa segala digital seperti itu. Nah untuk saat ini apakah dari Pak Presma itu ada sebuah planning nantinya mahasiswa itu mau gimana sih nanti sistemnya untuk yang luring, yang angkatan 20, 21 sama 22 itu, apakah ada sebuah planning khusus ya untuk nantinya teman-teman akan mengadakan sistem luring kembali? Apakah ada sebuah planning khusus ya dari Presma tersendiri untuk organisasi atau apa segala macam seperti itu? Oke. Nah kalau planning khusus ya teman-teman ini syukur alhamdulillah lah udah masuk di era pasca pandemi kayak gitu kan. Entah ini disebut endemi atau bukan, tapi instruksi presiden sendiri hari ini ya ini udah suatu kelonggaran dan boleh lepas masker kayak gitu. Nah semoga aja, ataupun planning dari saya pribadi buat teman-teman mahasiswa pada hari ini untuk melakukan suatu kegiatan yang offline yang lebih bermanfaat kayak gitu kan. Karena saya ranahnya di pergerakan. Di masa pandemi pun saya sering melakukan aksi ke jalan, turun ke jalan untuk pergerakan atau sosial ya. Sosial, untuk melakukan pergerakan, baik itu gerakan sosial ataupun gerakan moral, menyampaikan aspirasi, mengawal isu-isu strategis
ya eskalasi ini harus lebih besar lagi, tapi tetap didasari proses teman-teman di organisasi terlebih dahulu. Karena kalau ketika kita mengawal isu, ketika kita mengawal suatu problematika di suatu negara, kita harus paham dulu persoalannya. Iya. Jadi tetap teman-teman mahasiswa hari ini tetap harus masuk di dalam tatanan organisasi, baik itu di internal kampus ataupun di eksternal kampus. Itu poin yang paling penting. Karena menurut saya pribadi, ruang kuasa makna pada hari ini bukan hanya ada di dalam kelas. Dulu kan ruang kuasa makna itu ada di dalam kelas, tapi ketika kita mengalami degradasi di masa pandemi, terus masuk lagi di pasca pandemi, menurutku adaptasi terlalu lama ketika di dalam kelas. Jadi butuh ada dorongan buat kawan-kawan mahasiswa melakukan suatu kegiatan, yaitu organisasi. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman bisa menjadi mahasiswa yang sesungguhnya tergantung dari pribadi teman-teman mau masuk organisasi ataupun tidak, tapi itu adalah pilihan. Kalau mau masuk organisasi, proses teman-teman lebih tersistematika. Kalau nggak masuk organisasi, teman-teman harus survive sendiri kayak gitu. Iya. Takutnya nanti salah arah kayak gitu. Dari pemaparan tadi itu berarti kita tuh sebagai mahasiswa juga harus memanage waktu ya antara organisasi sama akademisi kita. Jadi kalau kita itu mau menjadi mahasiswa yang mengikuti sebuah organisasi, kita itu harus pinter-pinter untuk memilih waktu yang untuk berorganisasi itu apa. Jangan meninggalkan satu-satunya atau jangan meninggalkan salah satunya, seperti itu. Jadi harus seimbang antara keduanya kalau memang kita itu benar-benar ingin membangun sebuah jiwa-jiwa organisator seperti itu. Jadi masnya tadi angkatan berapa, Mas? 18. Oh, 18. Jadi pada angkatan 18 tuh ada membangun sebuah sosialisasi kan dari angkatan 8 dari tahun 18, 19 dan akhirnya ikut sistem daring juga ya, seperti betul, itu. rasain. Nah, jadi bagaimana sih ini kan penontonnya umum nih dari angkatan berapapun, alhamdulillah insyaallah nonton seperti itu, Mas. Apalagi dari teman-teman Imaba juga insyaallah nonton podcast ini. Jadi bagaimana sih Masnya itu membangun sebuah sosialisasi dari tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya sebuah pandemi seperti itu? Soalnya jujur saya pribadi juga belum sosial banget masalah kampus. Bahkan di kampus itu cuman kenal beberapa saja, tidak terlalu banyak bisa dihitung lah ya. Karena memang pada dasarnya teman-teman kampus juga masih ada di rumah seperti itu, masih mengikuti sistem-sistem daring seperti kemarin. Jadi belum sosial banget ya lah ya di kampus. Jadi bagaimana sih Mas trik and tipsnya mungkin ya istilahnya? Menjadi seseorang yang memang benar-benar mempunyai sosial yang tinggi seperti itu, sehingga mempunyai banyak masa dan dipercaya untuk menjadi kedudukan seperti sekarang ini. Ya, karena itu kan pastinya dibangun ada sebuah sosialisasi ya, pasti dibangun dengan sebuah kepercayaan segala macam. Nah, itu seperti apa sih Mas? Mungkin dari teman-teman yang baru juga bisa nanti ilmunya bermanfaat banget buat teman-teman, nanti bisa diamalkan, bisa ditiru seperti itu Mas. Seperti apa? Baik. Kalau berbicara trik and trik, mungkin saya cerita tentang pengalaman saya aja dulu. Pengalaman. Saya berada di angkatan 18. Jujur, saya dulu introvert banget. Mungkin teman-teman kampus saya dulu yang nonton satu kelas itu bagaimana introvertnya saya. Saya cuma kuliah pergi, kuliah balik, mahasiswa kupu-kupu lah bisa disebut ya. Nah, di situ pun juga saya nggak ada teman. Mungkin, sorry ya agak batuk ya. Nggak ada teman, maksudnya mungkin teman satu ataupun dua. Nah, dari situ saya berpikir bahwasanya kalau saya hanya hidup sekedar kuliah, pulang, dan juga tidak ada teman, ya sangat disayangkan. Masa muda saya, masa saya menjadi seorang mahasiswa hanya sia-sia kayak gitu kan. Itu di semester awal. Makanya di semester kedua, saya coba ikut organisasi. Ikut di organisasi daerah, organisasi ekstra, bahkan ikut di BEM dulu masih di staff. Belum menjadi presma. Nah, dari situ jiwa-jiwa sosial saya udah mulai muncul. Jadi mau tidak mau ketika saya suatu ikut organisasi, ikut di suatu rumah, saya dipaksa untuk saling bertukar pikiran, sharing-sharing, ngopi bareng. Nah, di situ kebentuk jiwa-jiwa sosial, jiwa-jiwa moral, sehingga kita bisa mampu melihat realitas sosial pada hari ini. Itu dibangun saya sejak masuk organisasi. Mungkin kemungkinan ketika saya tidak ikut organisasi, ya mungkin teman saya nggak bakalan sebanyak ini. Terus kita juga nggak bakalan bisa podcast, ya itu kemungkinan besar kalau saya nggak ikut organisasi. Karena dulu saya sangat introvert banget. Jadi buat berbicara trik and trik, kalau teman-teman yang berangkat dari introvert ataupun teman-teman susah beradaptasi di masa pandemi kuliah 2 tahun ke belakang,
coba ikut organisasi kayak gitu kan. Karena organisasi itu sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, walaupun di dalamnya ada dinamika sehingga memperkuat tujuan tersebut. Nah, jadi ada plusnya. Plusnya apa? Selain proses ya, teman-teman dapat relasi yang baru, teman-teman belajar komunikasi dengan baik. Jadi plusnya di situ. Tapi kalau teman-teman nggak harus ikut organisasi, ya lagi-lagi teman-teman benar-benar harus survive sendiri kan. Ada orang pembawaannya emang ramah, ada orang pembawaannya malu. Nah, mungkin saya kemarin termasuk orang yang malu, ataupun saya sendiri yang terlalu menutup diri kemarin. Jadi saya berpikir apa caranya kalau saya lebih banyak teman ataupun lebih menikmati masa perkuliahan saya. Caranya saya ikut organisasi. Oh iya. Ternyata ikut organisasi bener. Dan juga sepakat kata Pak Moderator tadi ya, antara organisasi dan akademik ini suatu hal yang mungkin kontradiksi di perdebatan mahasiswa zaman sekarang ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Bener kata Pak Moderator ya, organisasi jangan ditinggalkan, ya kuliah jangan dilupakan. Itu yang paling penting. Jadi ada tanggung jawab akademik dan ada juga tanggung jawab organisasi. Makanya misi saya sekarang buat teman-teman, percepatan intelektual. Itu yang paling penting. Percepatan intelektual itu kenapa? Karena kuliah 10 tahun, 7 tahun itu udah nggak zaman. Karena di eranya sekarang udah nggak zaman. Apalagi sekarang kita bisa survei di masa pandemi kemarin kan, online, walaupun nggak, sangat-sangat tidak efektif bagi saya pribadi. Jadi percepatan intelektual ini gimana? Bagaimana teman-teman mendapatkan ilmu di dalam kelas, juga mendapatkan ilmu di luar kelas, yaitu dengan cara berorganisasi. Iya. Berarti tips dari Pak Karisma nih, teman-teman kalau misal dari angkatan-angkatan pandemi, misalnya mau membangun sebuah sosialisasi di kampus, itu pertama kita tuh harus memang benar-benar punya keinginan seperti itu, punya keinginan terlebih dahulu. Jadi tinggal milih nanti teman-teman ini inginnya bersosialisasi menggunakan organisasi, karena kalau dari Pak Karisma ini sebenarnya dari pertama itu harus memberanikan diri terlebih dahulu, karena pada dasarnya sifat-sifat introvert itu pasti ada di diri seseorang seperti itu. Jadi bagaimana sih kita harus memilih itu? Jadi untuk dari Mas Presma di sini, berorganisasi adalah salah satu caranya. Dan memang kalau memang dari teman-teman tidak mau berorganisasi, itu ada juga nih pilihannya yang memang harus betul-betul ramah seperti itu. Ramah terhadap teman-teman sekitar, ramah terhadap lingkungan juga. Ya harus banget ya kalau memang tidak mau memulai dari organisasi. Tapi positifnya dari organisasi itu nanti teman-teman selain membangun sosial, juga bisa nanti mendapatkan wawasan yang lebih, tidak hanya di aspek akademisi saja seperti itu, baik itu dari organisasi fakultas atau organisasi dari jurusan gitu, atau dari organisasi eksternal lain sebagainya. Yang penting nanti bagaimana tuh teman-teman bisa memanage diri itu. Jadi akademisi itu harus ada, organisasi itu juga harus ada. Jadi tergantung bagaimana nanti pilihannya seperti apa gitu. Dan juga untuk membangun sebuah sosialisasi yang notabene adalah jiwa-jiwa introvert itu tidak mudah seperti itu. Jadi yang dikatakan Pak Pres tadi itu, kamu itu kuliah tidak seberapa lama kamu kuliah gitu. Jadi 10 tahun atau 12 tahun itu tidak menjamin kita itu mempunyai sifat sosial gitu, tidak menjamin. Akan tetapi seperti apa kita memulainya gitu, entah itu dari organisasi, terserah teman-teman nantinya. Tapi untuk dari Mas Pak Pres di sini, saya sangat agree ya untuk membangun sebuah sosialisasi itu dari organisasi seperti itu. Karena memang nanti kita kalau mau mengikuti organisasi tidak hanya itu aja, teman-teman. Kita ada dari pulau ini, ada dari kota ini, bahkan ada dari pulau-pulau lainnya yang bersatu di organisasi tersebut seperti itu. Jadi memang itu sangat urgent lah ya istilahnya untuk organisasi ini, untuk membangun sosial. Dan juga saya ditekankan lagi dari Pak Pres itu tadi, tidak seberapa lama kamu kuliah, tapi seberapa cepat kamu memulai seperti itu ya Mas. Iya, jadi
Jadi selanjutnya Masnya kan tadi angkatan 18 ya, 18. dan menjadi Presma itu pada tahun berapa Mas? Di tahun 2021. 21. Dan memang itu sudah siap lahir batin ya Mas. Maksudnya apa-apa yang akan dihadapi, entah itu nanti positif atau negatifnya, itu sudah terkonsep ya Mas. Istilahnya itu. Ya, istilahnya seperti itu. Iya, Sudah karena terkonsep matang ya. kita kemarin itu bagaimana nih kita bisa beradaptasi di maksudnya ini suatu tantangan yang besar, bahkan tantangan pemimpin-pemimpin dunia baik yang mau menjabat ataupun sedang menjabat ketika kita memimpin di masa pandemi. Makanya kita bangun konsep dengan matang-matang, kita bangun skema dengan baik-baik untuk bagaimana organisasi ini tetap jalan. Tentunya udah ranahnya badan eksekutif, berarti ada kemaslahatan yang baik di sini walaupun di masa pandemi. Masih banyak aspirasi-aspirasi mahasiswa terutama di internal bahkan masyarakat tetap kita suarakan walaupun di masa pandemi. Tetap kita konsepkan dengan matang-matang kayak gitu. Ya berarti udah memang ada konsep wownya ya harus ya. Itu wajib. Mungkin itu saja sih Mas dari podcast kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga teman-teman. Mungkin ada sedikit closing statement lah Mas. Oke. Baik, kalau closing statement ya menarik pada hari ini bagaimana teman-teman IMABA merekonstruksi pasca pandemi terutama di kalangan mahasiswa. Ya pesan saya kepada teman-teman mahasiswa bahwasanya selepas dari masa pandemi ini adalah satu panggungnya mahasiswa yang sesungguhnya. Kemarin itu hanya sekedar panggung online, tapi ini adalah panggung mahasiswa sesungguhnya. Memang tidaklah mudah buat teman-teman beradaptasi, tapi bagaimana kita merekonstruksi kembali, bahkan kita merefleksikan kembali, baik itu di masa pandemi ataupun bahkan sebelum di masa pandemi. PR mahasiswa pada saat ini tidaklah mudah, dan ataupun PR mahasiswa pada hari ini masih banyak yang belum kita selesaikan. Bagaimana kita coba bangkit dari masa pandemi untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang sangat berkontribusi baik itu untuk masyarakat, baik untuk pribadi teman-teman. Nah, saya harapkan kepada teman-teman dan saya tunggu juga kepada teman-teman mahasiswa di Indonesia, ayo kita bangkit di pasca pandemi ini. Banyak poin-poin yang harus kita perjuangkan. Mungkin itu. Terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Terima kasih sudah menemani kami beberapa menit ini, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pris itu bermanfaat untuk kita semua nantinya mengamalkannya seperti apa. Dan apabila ada kesalahan dari saya pribadi juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Siap.